Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, ya, sehat lahir, sehat batin. Ya, sebelum mulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa Bapak Pimpin. Ya, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, ya. Nah, supaya pagi hari ini tidak ngantuk, ya, bersemangat, kita motivasi bersama-sama. Bapak pimpin, ya, ikutin Bapak. SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa, bisa, bisa. Terima kasih. Ya, udah bersemangat kah? Ya, alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini, ya, kita masuk ke mata pelajaran dasar perancangan teknik mesin, ya, atau DPTM. Ini adalah mata pelajaran di kelas 10 di jurusan teknik pemesinan. Pagi hari ini, materi pokok yang akan Bapak bahas adalah tentang poros dan pasak. Nah, ada yang tahu poros? Betul. Ya, poros adalah sebagai penerus daya yang biasa diaplikasi di mesin. Ya, itu poros. Sedangkan pasak, ada yang tahu? Nah, pasak adalah pengunci poros, ya, sebagai momen, ya, penerus dari dan atau ke poros. Oke, kita bahas ya selanjutnya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah, ya, satu, setelah mengidentifikasi teks melalui PowerPoint di layar, siswa mampu menjelaskan poros dan pasak. Yang kedua, setelah mengidentifikasi teks melalui PowerPoint di layar, siswa mampu membedakan antara poros dan pasak. Yang ketiga, setelah mengidentifikasi gambar dan teks melalui PowerPoint di layar, siswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis poros dan pasak. Nah, selanjutnya, setelah mengidentifikasi gambar, teks, dan angka melalui PowerPoint di layar, siswa mampu menghitung kekuatan poros dan pasak. Terus, setelah mengidentifikasi gambar dan teks melalui PowerPoint di layar, siswa mampu membuat peta pikiran tentang bentuk dan fungsi dari poros dan pasak. Yang terakhir, setelah mengamati video sumber pembelajaran lain dengan mengakses alamat link di layar, siswa mampu membuat peta pikiran penerapan poros dan pasak pada bidang konstruksi mesin. Nanti di akhir akan Bapak lampirkan alamat link, ya, sumber pembelajaran lain, video, berupa video, kalian nanti bisa akses, kalian pelajari, ya. Nah, nanti akan Bapak kirimkan LKPD ke Google Classroom, kalian kerjakan untuk lebih memahami lagi pembelajaran pada pagi hari ini dan evaluasi pembelajaran di Google Form. Ya, nanti kalian kerjakan semampu kalian. Nah, supaya mendapatkan hasil yang maksimal, perhatikan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, kita lanjut. Nah, poros, ya, sama pasak. Oke. Nah, ini adalah contoh dari jenis-jenis poros. Ya. Oke, ada yang tahu ini apa aja? Baik, kita bahas ya. Nah, pasak juga. Ini ada berbagai macam pasak. Nah, kita akan bahas satu persatu supaya lebih jelas. Ada pengertian poros, jenis-jenis poros, fungsi poros, bahan poros, dan perhitungan kekuatan poros. Begitu juga pasak, ada pengertian pasak, jenis-jenis pasak, fungsi pasak, bahan pasak, dan menentukan dimensi pasak. Baik, kita masuk ke pengertian poros. Apa itu poros? Poros merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap mesin. Ya, hampir semua mesin meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran. Peranan utama dalam transmisi seperti itu dipegang oleh poros sebagai penerus daya dan pasak yang dipakai untuk meneruskan momen dari atau kepada poros. Baik, kita lanjut. Jenis-jenis poros. Ada poros transmisi, poros spindle, apalagi? Ada yang tahu? Ya, betul, poros gandar. Oke, ini gambarnya. Ini gambar poros apa? Ada yang tahu? Betul, poros transmisi. Ya, ini biasa di mesin, dunia otomotif, ya, semua bidang. Ini menggunakan poros transmisi. Ini poros apa? Ada yang tahu? Betul, poros spindle. Kita lanjut. Nah, ini adalah poros gandar, ya. Paham ya? Baik, fungsi poros. Fungsi poros adalah memindahkan putaran
mendukung suatu beban dan memindahkan atau meneruskan daya. Ya, jelas ya. Oke, kita lanjut bahan poros. Nah, lihat tabel di bawah. Ini adalah jenis bahan, ada baja karbon, baja paduan, nikel, baja sama molibden. Nah, ini untuk mengetahui tegangan tarik, di kemarin kita udah mempelajari tentang mesin uji tarik. Nah, inilah hasilnya. Ya, di sini terdapat tabel. Ya, tabelnya tegangan tarik. Yang namanya tegangan tarik berarti harus sampai fatah atau fracture. Ya, di sini bisa kalian simak baik-baik. Oke, kita lanjut. Perhitungan kekuatan poros. Poros dengan satu tumpuan, poros dengan beban puntir, poros yang mengalami beban lengkung dan puntir. Baik, kita lanjut. Ini adalah contoh untuk rumus-rumus perhitungan dari poros. Ada besarnya momen lengkung sebanding dengan tegangan lengkung. Ya, dan di sini kita bisa simak. Kita lanjut. Nah, ini momen lengkung ya. Nah, ini adalah rumus poros dengan beban puntir. Ya, ini adalah rumus untuk perhitungan. Dan momen lengkung dan puntir, ya, ada momen maksimum, ya, momen lengkung ditambah momen puntir, ya, diakarkan. Oke, kita lanjut. Pengertian pasak. Pasak merupakan sepotong baja lunak atau mild steel, berfungsi sebagai pengunci yang disisipkan di antara poros dan hub sebuah roda puli atau roda gigi agar keduanya tersambung dengan pasti sehingga mampu meneruskan torsi. Itulah pasak. Oke, jenis-jenis pasak. Yang pertama, pasak benang. Terus apa lagi? Ada yang tahu anak-anak? Betul, pasak pelana. Terus pasak bulat. Yang terakhir, pasak apa? Betul, pasak bintang. Nah, itulah jenis-jenis pasak. Nah, ini gambar jenis pasak apa? Betul, pasak benang. Nah, ini pasak pelana. Betul. Nah, ini ada yang tahu? Nah, bentuknya bulat ya, berarti namanya pasak bulat. Nah, ini berbentuk bintang, berarti pasak bintang. Betul, anak-anak. Sip. Nah, fungsi pasak. Fungsi pasak adalah sebagai elemen mesin yang berfungsi untuk mengunci atau menyatukan antara poros dan hub untuk mentransferkan putaran. Itulah fungsi dasar pasak ya. Bahan pasak. Pasak pada umumnya terbuat dari bahan yang lebih lunak atau mild steel, ya, baja lunak dari bahan poros dan hubnya. Itu jelas. Ya, supaya yang diganti kalau ada kerusakan itu cuma pasaknya aja, bukan porosnya ya. Hal ini memungkinkan agar apabila terjadi kerusakan elemen mesin tersebut, maka pasaklah yang harus diganti tanpa mengganti poros dan hub. Nah, jadi pasak inilah yang paling murah di antara poros dan hub. Oke, kita simak, ini adalah tabel menentukan dimensi pasak. Kita lanjut. Nah, ini adalah alamat link yang sudah Bapak janjikan tadi di awal. Silakan kalian akses ya. Kalian amati lagi, identifikasi ya. Lihat video semua pelajaran lain ini. Nah, terus kalian kerjakan LKPD yang akan Bapak kirimkan di Google Classroom dan evaluasi pembelajaran di Google Form. Ya, kalian kerjakan ya semaksimal mungkin. Ya, Bapak yakin kalian pasti bisa. Oke, ya. Nah, di akhir pembelajaran ya, terima kasih atas perhatiannya. Bapak pesan ya, tolong jaga kesehatan dan jaga lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.